Apa kabar sahabat gudang buku? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Pada video kali ini saya akan masuk pada bagian ke-13 dari kisah Nabi Adam alaihissalam dengan judul Kisah Dua Anak Adam, yaitu Kabil dan Habil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Kabil menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, diterimalah kurban salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lainnya, yaitu Kabil. Kabil berkata, "Aku pasti membunuhmu." Habil berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Sungguh, kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sesekali tidak akan mengerahkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Lalu kamu akan menjadi penghuni neraka. Demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim." Hawa nafsu Kabil menjadikan dirinya menganggap mudah membunuh saudaranya, lalu dibunuhnya saudaranya itu, hingga jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya, yaitu kepada Kabil, bagaimana seharusnya menguburkan jenazah saudaranya itu. Kabil berkata, "Duhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Oleh karena itu jadilah ia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 27 sampai 31. Asadi menceritakan dari Abu Malik dan Abu Salih, dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dari sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Adam menikahkan setiap anak laki-lakinya dengan anak perempuan yang bukan pasangan kembarannya. Berdasarkan aturan ini, Habil hendak dinikahkan dengan saudara perempuan kembarannya Kabil. Usianya lebih tua dari Habil. Perempuan kembarannya Kabil itu paling cantik di antara putri-putri Adam. Kabil pun berkeinginan untuk menikahi saudara perempuan kembarannya yang sangat cantik itu, dan bukan Habil yang menikahinya. Selanjutnya, Adam alaihissalam memerintahkan Kabil untuk menikahkan saudari kembarannya itu dengan Habil, tetapi Kabil menolaknya. Pada akhirnya, Adam memerintahkan kedua putranya untuk berkurban. Sementara itu, Adam sendiri berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Sebelum berangkat, Adam menitipkan penjagaan keluarganya pada langit, tetapi langit menolaknya. Beliau lalu menitipkannya pada bumi dan gunung, tetapi keduanya juga menolak. Alhasil, Kabil menyatakan kesanggupannya untuk menjaga keluarganya. Ketika Kabil dan Habil berangkat untuk mempersembahkan kurban yang diminta oleh Adam, yaitu berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Habil mempersembahkan kurbannya berupa seekor kambing yang paling baik dan paling gemuk. Ia, yaitu Habil, adalah seorang peternak. Adapun Kabil mempersembahkan kurbannya berupa hasil pertanian yang buruk. Ketika itu turunlah api yang menyambar kurban Habil, yaitu sebagai pertanda diterimanya kurban Habil. Sementara itu, api membiarkan begitu saja kurban milik Kabil. Sebagai pertanda, kurbannya ditolak. Kabil marah seraya berkata kepada Habil, "Sesungguhnya aku benar-benar akan membunuhmu, hingga engkau tidak jadi menikahi saudara perempuan kembaranku." Habil menjawab, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Ibnu Abbas juga meriwayatkan dari jalur riwayat lainnya, dari Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr berkata, "Demi Allah, yang terbunuh, yaitu Habil, adalah orang yang terkuat di antara dua kakak beradik itu. Tetapi ia menahan diri dari perbuatan dosa dengan tidak menggerakkan tangannya atau tidak melakukan perlawanan untuk membunuh saudaranya itu, yaitu Kabil." Abu Ja'far Al-Bakir meriwayatkan bahwa Adam merasa gembira karena kedua putranya telah melakukan kurban, dan yang diterima kurbannya adalah Habil, sedangkan kurban Kabil ditolak. Berkaitan dengan hal ini,
Kabil berkata kepada Adam, "Kurbannya Habil diterima karena engkau mendoakannya, tetapi engkau tidak mendoakan diriku." Padahal dua bersaudara itu sama-sama didoakan oleh Adam alaihissalam. Ketika Habil diancam dengan ancaman pembunuhan oleh Kabil, Habil berkata, "Sesungguhnya kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 28. Hal ini menunjukkan kemuliaan akhlak Habil dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia sama sekali tidak mau membalas kejahatan yang telah dilakukan oleh saudaranya itu terhadap dirinya. Oleh sebab itu, di dalam kitab Asy-Syahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila dua orang Muslim berhadapan dengan pedang, pembunuh dan yang terbunuh ada di neraka." Mereka, yaitu para sahabat, berkata, "Wahai Rasulullah, ia yang membunuh pantas masuk neraka. Lalu bagaimana dengan yang terbunuh?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya ia, yaitu orang yang terbunuh, ingin membunuh kawannya juga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam firman Allah yang artinya, "Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Lalu kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 29. Maksudnya, sesungguhnya aku, yaitu Habil, tidak berkeinginan untuk membunuhmu, meskipun aku lebih bertenaga atau lebih kuat darimu, wahai Kabil. Engkau sendirilah yang akan menanggung dosa pembunuhan terhadap diriku, dan dosa-dosamu sendiri yang pernah engkau lakukan sebelum ini. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Mujahid, As-Sa'id, Ibnu Jarir, dan ulama lainnya. Imam Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmizi telah meriwayatkan suatu hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa ia pernah berkata ketika terjadi peristiwa fitnah pada diri Utsman bin Affan. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Aku bersaksi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya akan terjadi suatu fitnah. Saat itu orang yang duduk dalam menghadapinya lebih baik dari orang-orang yang berlari-lari kecil." Aku, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, berkata, "Bagaimana menurut pendapat engkau, wahai Rasulullah, jika ada seseorang memasuki rumahku dan membentangkan tangannya hendak membunuhku?" Beliau menjawab, "Jadilah seperti anak Adam, yaitu Habil." Ibnu Mardawi juga meriwayatkan dari Hudzaifah bin Al-Yaman secara marfu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jadilah engkau seperti yang terbaik di antara dua putra Adam, yaitu Habil." Hadis seperti ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan para penulis kitab As-Sunan, kecuali An-Nasai yang berasal dari Abu Dzar. Adapun riwayat lainnya telah dikemukakan oleh Imam Ahmad. Ia berkata, Abu Muawiyah dan Waki telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Al-A'mashi telah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Murrah, dari Masruq, dari Ibnu Mas'ud. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada seorang pun yang dibunuh secara zalim kecuali anak Adam yang pertama, yaitu Kabil, juga ikut menanggung darah atau dosa pembunuhnya, karena ia adalah orang pertama yang melakukan pembunuhan." Hadis ini juga diriwayatkan oleh para ahli hadis kecuali Abu Daud dari hadis Al-A'masi. Hadis yang sama juga diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As dan Ibrahim bin An-Naqai. Kedua perawi ini juga mengatakan hal yang serupa. Sebagian ulama menyebutkan bahwa setelah Kabil membunuh Habil, ia memanggul jenazah saudaranya itu di atas punggungnya selama 100 tahun. Selama 1 tahun. Sebagian ulama lainnya menyebutkan bahwa ia memanggul jenazah saudaranya selama 100 tahun. Ia terus menggendongnya sampai Allah mengutus 2 burung gagak. As-Sa'id berkata dengan sanad-sanad riwayat yang berasal dari sahabat Rasulullah. Ia berkata, 2 burung gagak yang berteman itu saling bertarung hingga akhirnya salah satu burung itu membunuh burung lainnya. Setelah membunuhnya, burung gagak itu turun ke tanah dan menggali. Selanjutnya, burung gagak itu memasukkan bangkai temannya itu ke dalam lubang dan menguburnya.
Ketika Ketika Kabil menyaksikannya, ia segera melakukan apa yang dilakukan burung gagak itu. Kabil berkata, "Duhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan jenazah saudaraku ini." Kabil pun melakukan seperti yang dilakukan oleh burung gagak itu. Ia memasukkan jenazah Habil ke dalam tanah dan menguburnya. Mujahid menyebutkan bahwa Kabil mendapatkan azab yang disegerakan setelah membunuh Habil. Betisnya menyilang dan menggantung pada pahanya. Wajahnya selalu mengarah dan tertuju pada matahari kemanapun matahari berputar. Hal itu sebagai balasan dan siksaan atas dosa, kesewenangan, kezaliman, dan kedengkian terhadap Habil. Telah diriwayatkan dalam suatu hadis dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "Tidak ada yang layak disegerakan oleh Allah hukuman siksanya di dunia, di samping disediakan pula siksa bagi pelakunya di akhirat, daripada perbuatan zalim atau sewenang-wenang dan pemutusan silaturahim." Hadis riwayat Ahmad. Sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan di video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel Gudang Buku untuk melihat kelanjutan dari kisah para nabi. Dan jangan lupa juga untuk share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.